Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 221506170, PSTIB, jurusan Teknik Informatika Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa percobaan yang terdapat pada tugas akhir percobaan 3 praktikum Embedded System, yang diantaranya itu ada UART dan SPI, I2C, dan LCD I2C. Nah, sama-sama saya akan menjelaskan pada percobaan UART yang dimana terdapat page setup yang akan dijalankan ketika program baru dimulai. Lalu terdapat serial begin 9600 yang dimana dia akan memulai komunikasi serial dengan kecepatan 9600 baud dengan format serial 8N1. Lalu terdapat void loop yang akan dieksekusi secara berulang, em, dan sampai program dihentikan. Terdapat if serial available, yang dimana dia akan mengecek data yang terdapat pada port serial, dan jika ada akan dijalankan dari serial read string yang dimana akan membaca data yang terdapat pada port serial dan akan dimasukkan atau disimpan ke dalam variabel message. Lalu terdapat serial print pesan diterima dan serial print yang akan mencetak message ke dalam serial monitor. Nah, lalu kode pada tadi ini adalah kode pada transmitter. Selanjutnya itu kode pada receiver. Nah, selanjutnya pada transmitter terdapat voice setup yang akan dijalankan ketika program dimulai. Terdapat serial begin yang akan mendeklarasikan memulai komunikasi serial dengan kecepatan 9600 baud dengan format serial 8N1. Lalu terdapat void loop, ya loop perulangan yang isinya ada if serial available, ini akan mengecek data di dalam port serial dan terdapat pembacaan dari data port serial yang akan disimpan ke dalam variabel message. Lalu data tersebut akan di write dalam serial write ini. Lalu terdapat message.csetstr dan message length di mana akan mengkonversi dari data dari variabel message tersebut menjadi array style karakter. Lalu akan mengirimkan panjang pesannya dan diakhiri dengan serial write n yang dimana akan membuat baris baru, yang jika contohnya akan kita jalankan simulasinya, maka kita dapat mengirim pesan pada serial monitor dan akan diterima di serial monitor pada receiver. Oke, selanjutnya pada percobaan em, percobaan SPI terdapat eh, oke, terdapat master dan slave, yang dimana pada master ini terdapat em, beberapa pendefinisian yang dimana dia akan mendefinisikan pin dari MISO ini dengan nilai 12 dan selanjutnya MOSI dengan nilai 11, lalu pin clock dengan nilai 13 dan chip select dengan nilai 10, read BPS 100, byte 8 dan BTN 9. Lalu terdapat char message yang dimana akan mendeklarasi pointer message yang akan menunjuk pada pesan yang akan dikirim. Lalu terdapat void setup yang akan dijalankan ketika program baru dimulai. Terdapat em, penetapan pin mode dari pin MISO itu sebagai input, pin MOSI sebagai output,
dan pin clock sebagai output. Lalu terdapat digital write yang dimana dia akan eh, memberikan mengeset status dari pin clock menjadi low, dan terdapat penetapan dari pin mode chip select sebagai output dan juga pin mode BTN sebagai input dengan pull up internal. Lalu terdapat serial begin yang dimana akan memulai komunikasi serial dengan kecepatan 9.600 baud. Terdapat void loop yang akan dimulai ketika program dijalankan sampai program dihentikan dan tidak akan berhenti sampai program dihentikan. Terdapat pemanggilan fungsi dari check button, lalu pemanggilan fungsi dari um, uh, serial print in, yang dimana akan mencetak pesan dari variable message dan pesan imply message ini ke dalam serial monitor. Lalu terdapat start transmission, pemanggilan fungsi yang dengan para argumen chip select. Lalu terdapat send data message yang dimana akan memanggil fungsi dari send data dengan argumen variable message. Lalu terdapat stop transmission, pemanggilan fungsi stop transmission dengan variabel chip select. Nah, selanjutnya ada pendeklarasian dari fungsi check button yang dimana terdapat boolean jika button is button pressed, uh, jika buttonnya yang ditekan maka message H akan dikirimkan, dan jika button tidak ditekan maka akan terkirimkan pesan L. Nah, lalu terdapat void start transmission yang dimana ini pendeklarasian dari fungsi start transmission dengan parameter integer slave pin, dan terdapat digital write yang akan mengeset status dari slave pin menjadi low. Terdapat juga void set stop transmission, lalu mendeklarasikan dari fungsi stop transmission dengan parameter integer slave pin. Terdapat digital write slave pin yang akan mengeset status dari slave pin menjadi high. Lalu terdapat pendeklarasian dari send data, ya, pendeklarasian dari fungsi send data dengan parameter message dengan tipe data karakter. Lalu eh, yang dimana isinya terdapat message size, strlen message yang akan menghitung panjang pesan dengan menggunakan fungsi dari strlen. Nah, terdapat juga for integer letter index yang dimana ya akan memulai loop dari setiap karakter dalam pesan, dan selanjutnya ada currently letter message letter index yang akan menyimpan karakter saat ini ke dalam variabel currently letter, yang dimana selanjutnya itu terdapat dari serial print currently letter yang akan mencetak variabel dari currently letter ke dalam serial monitor. Juga ada tanda panah, dan akan dipanggilkan fungsi dari send bits untuk mengirimkan bit-bit karakter saat ini, lalu dilanjutkan dengan variabel currently letter dalam send bits tersebut dengan lanjutannya yaitu serial print line yang dimana akan membuat baris baru dengan tanda petik. Selanjutnya terdapat pendeklarasian dari void dari fungsi send bits dengan parameter currently byte yang di dalamnya terdapat eh, loop untuk setiap bit dalam byte. Ya, selanjutnya terdapat boolean currently bit
yang fungsinya itu untuk menilai, menghitung nilai bit saat ini. Lalu em, selanjutnya pada digital rate MOSI currently bit ini mengirimkan bit saat ini ke pin MOSI. Terdapat clock cycle yang akan memanggil fungsi dari clock cycle untuk memperbarui clock. Terdapat juga serial print line, eh, serial print yang akan mencetak pesan ke dalam serial monitor dengan variabel currently bit. Lalu terdapat pendeklarasian fungsi dari clock cycle, di mana di dalamnya terdapat delay 1000 per rate bps per 2 yang dimana itu adalah jeda setengah periode clock. Lalu dilanjutkan dengan digital rate pin clock high yang akan mengset pin clock menjadi statusnya high. Lalu terdapat delay lagi jeda setengah periode dan digital write yang akan ngeset pin clock itu menjadi status low. Selanjutnya pada fungsi slave terdapat pendefinisian dari fungsi dari um, pin pin MISO, sebagai pin 12 dan juga pin MOSI sebagai pin 11 dan pin clock sebagai 13, chip select sebagai pin chip select sebagai pin 10 dan byte sebagai pin 8, LED dengan pin 9. Lalu terdapat boolean current state yang dimana akan mendeklarasikan variabel boolean dari current state. Lalu terdapat pendeklarasian variabel boolean dari old state dan menginisialisasikan nilainya itu false. Dan terdapat deklarasi dari variabel message dengan tipe data karakter dan diinisialisasikan dengan data nilai L. Lalu terdapat void setup yang akan dijalankan ketika program dimulai. Terdapat pin mode dari MISO eh, yang akan diset sebagai output, lalu akan menetapkan pin MOSI sebagai input, pin clock sebagai input, pin chip select sebagai input, pin LED sebagai output. Terdapat serial begin juga untuk memulai komunikasi serial dengan 9600 baud. Terdapat void loop akan dieksekusi ketika program dijalankan dan eh, tidak akan berhenti sampai program dihentikan. Lalu terdapat em, check message di mana akan memanggil fungsi dari check message. Terdapat boolean is selected, digital read chip select sama dengan low, di mana akan membaca status pin chip select dan menyimpannya dalam variabel is selected. Lalu terdapat serial print in receive message uh, dan mencetak kalimat ini ke dalam serial monitor. Lalu terdapat receive data akan memanggil fungsi dari receive data. Terdapat serial print lain lagi yang akan mencetak pesan berikut dengan data ini dan juga variabel message di dalamnya. Lalu terdapat pendeklarasian dari fungsi check message yang dimana jika terdapat terdapat if message sama dengan H yang akan memeriksa apakah nilai message sama dengan H. Lalu terdapat digital write LED high yang akan mengeset dari LED menjadi status high jika kondisinya terpenuhi dari if ini. Lalu terdapat else if yang jika kondisinya tidak terpenuhi maka memeriksa nilai message itu sama dengan L dan dia akan mengeset digital rate dari LED ini menjadi status low. Terlalu terdapat pendeklarasian dari dari fungsi receive data yang dimana akan memulai fungsi dari receive data tersebut. Lalu yang dimana terdapat pendeklarasian dari variabel index byte dengan nilai 0, lalu variabel letter ASCII dengan nilai 0 dan terdapat while
Yang dimana while ini index byte ini dia akan memulai loop dengan syarat index byte itu kurang dari atau sama dengan nilai konstanta byte. Lalu terdapat current state yang dimana dia akan membaca status dari pin clock dan akan menyimpannya ke dalam variabel dari current state. Lalu terdapat if current state yang akan memperbarui nilai uh, old state jika status current state-nya itu adalah low. Lalu terdapat else if yang jika tidak terpenuhi maka dia akan memulai blok kondisional jika terjadi perubahan status pada pin clock. Lalu dapat boolean receive data uh, yang dimana akan mencetak uh, nilai dari receive data ke dalam serial monitor. Terdapat juga reterasi receive data yang dimana berfungsi untuk menghitung menghitung nilai ASCII karakter yang diterima. Lalu terdapat old state sama dengan current state yang akan memperbarui nilai dari old state. Lalu index byte yang akan menambah nilai index byte. Lalu terdapat uh, old state sama dengan current state yang dimana memperbarui nilai old state setelah loop selesai. Lalu terdapat message sama dengan letter ASCII yang dimana menetapkan nilai dari letter ASCII ini ke dalam variabel message. Lalu terdapat definisi fungsi dari MyPow dengan tipe data integer dan juga uh, parameternya inBase dan inXP. Lalu terdapat integer result sama dengan satu yang akan mendeklarasikan dari variabel result dengan inisialisasi nilai satu. Lalu terdapat fungsi for yang akan memulai loop untuk melakukan operasi pangkat. Nah, dan juga result base ini untuk mengalihkan dari result ini dengan base. Lalu ada result, return result yang akan mengembalikan nilai dari result. Yang dimana jika dari dua kode tersebut sudah disetting sebagai master dan slave dan terdapat rangkaian berikut ini dan jika simulasinya dijalankan maka akan pada serial monitor akan muncul pesan yang dikirim secara berulang yang dimana jika kita tekan tombol yang sudah disiapkan di sini sudah kita siapkan dia akan mengirimkan pesan pada serial monitor itu menjadi H statusnya dan jika dilepas dia akan menjadi L di sini. Jika ditekan lagi menjadi H dan LED-nya pun menjadi ikut menyala setiap tombol ditekan. Statusnya menjadi H dan jika dilepas menjadi L. Oke. Selanjutnya dari I2C, dari komunikasi I2C. Nah, pada kode I2C ini terdapat pemanggilan. Ini merupakan masternya, kode dari masternya terdapat pemanggilan library dari wire edge yang akan digunakan untuk komunikasi I2C. Terdapat void setup yang akan dinyalakan saat program baru dimulai, yang wire begin ini untuk memulai komunikasi I2C. Lalu terdapat serial begin 9600 yang akan memulai komunikasi serial dengan 9600 baud. Terdapat void loop yang akan menjalankan perulangan yang terdapat string message yaitu pendeklarasian dari variabel message dengan tipe data string. Terdapat serial print line yang akan mencetak send message ini
ke dalam serial monitor. Lalu terdapat while serial available akan menunggu hingga data tersedia di port serial. Lalu terdapat message serial string akan membaca jika data tersebut tersedia pada port serial akan dimasukkan ke variabel message. Lalu terdapat wire begin transmission 9 yang akan memulai transmisi dari data melalui I2C ke alamat perangkat 9. Lalu akan lalu ada wire write message CSTR akan mengirimkan string yang disimpan dalam variabel message melalui I2C. Lalu terdapat wire end transmission akan mengakhiri transmisi data dan diberikan delay dari 500 second. Lalu pada Arduino slave-nya terdapat pendeklarasian dari pemanggilan dari library wire edge yang akan digunakan untuk komunikasi I2C. Terdapat void setup yang dijalankan ketika program baru dimulai. Terdapat wire begin 9 yang akan memulai komunikasi I2C dengan alamat 9. Jadi dia akan menetapkan perangkat ini sebagai master dengan alamat 9. Lalu terdapat um, wire on receive receive event akan mengatur fungsi receive event itu sebagai fungsi yang akan dipanggil ketika ada data yang diterima melalui I2C. Terdapat serial begin yang akan dideklarasikan untuk pemulaian komunikasi serial dengan kecepatan 9600 baud. Terdapat void loop delay 100 milisecond. Lalu terdapat void receive event integer bytes. Nah, ini merupakan awal dari fungsi receive event yang akan dipanggil ketika ada data yang diterima melalui I2C. Lalu dengan parameter bytes yang akan menunjukkan jumlah bytes yang diterima. Dan selanjutnya ada while where available yang mana akan loop ini bakal berjalan selama ada data yang tersedia untuk dibaca melalui I2C. Lalu terdapat char C wire read yang dimana akan membaca karakter dari buffer data I2C dan menyimpannya dalam variabel C. Lalu terdapat serial print yang akan mencetak pesan receive message dan dengan serial print line juga di line baru dengan variabel C yang akan dicetak ke dalam serial monitor. Yang jika kode ini dijalankan dengan rangkaian yang sudah dibuat, maka dapat dikirimkan pesan dari master. Kita dapat mengirimkan pesan apapun, lalu akan diterima melalui slave yang akan dipecah menjadi satu karakter per baris. Oke, selanjutnya terdapat rangkaian LCD I2C yang dimana dalamnya itu terdapat rangkaian dari rangkaian Arduino Uno dan LCD I2C yang dimana pada kodenya itu terdapat pemanggilan dari library LCD I2C yaitu Liquid Crystal I2C.h. Lalu Liquid Crystal I2C LCD yang akan membuat objek dengan alamat dengan apa ya? Dengan mendeklarasikan objek LCD kan dari kelas Liquid Crystal dan dengan parameter 0 kali 27 ini merupakan alamat I2C dari LCD dan 16 ini karakter dari
banyak karakter pada satu baris dan ini adalah jumlah baris pada LCD. Lalu terdapat void setup yang akan dijalankan ketika program dimulai, baru dimulai. Terdapat LCD begin yang akan memulai LCD dengan ukuran 16 kali 2. Terdapat LCD backlight yang akan menyalakan backlight dari LCD tersebut. Lalu terdapat LCD init yang akan menginisialisasikan LCD. Lalu dapat void loop yang akan menjalankan program secara berulang. Terdapat LCD set kursor 0,0 yang akan eh, terdapat LCD print lab komputer yang akan dimasukkan ke kursor yang ada di LCD dengan alamat yaitu baris ke satu dan kolom ke satu. Lalu pada selanjutnya terdapat LCD set kursor 0,1 dan LCD print Unila 2024 yang akan mencetak kalimat berikut ke dalam alamat dari LCD tersebut yaitu pada 0,1 atau pada baris kedua dan kolom ke satu. Yang jika simulasinya kita mulai, maka akan muncul pada layar LCD sesuai dengan yang kita bikin di void loop di sini. Ada lab komputer dan Unila 2024 sesuai dengan alamat dari kursor yang sudah di set. Oke, oke, sekian penjelasan dari saya mengenai dari 4 percobaan ini yang ada di tugas akhir dari percobaan judul ketiga Praktikum Embedded System. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.